begitu baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan semua yang kami keluarkan dari lidah dan bibir kami, Tuhan, semua hanya bagi-Mu dan semua bagi kemuliaan-Mu. Hari ini kami mau tanggalkan segala beban kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan berperkara atas hidup kami. Tuhan, kami tahu bagian kami adalah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Maka dengan segenap hati kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau katakan Tuhan Yesus baik dan teramat baik dalam hidup kami. Maka dari itu kami mau naikkan ucapan syukur kami, sebab Tuhan tidak pernah berhenti berperkara atas hidup kami, melakukan segala perkara-perkara yang besar. Kami percaya Bapa, hari ini Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Biar surga bersorak-sorai Tuhan memuji, dan juga bumi Tuhan Yesus semua Tuhan seluruh isinya, bahkan setiap lutut yang berteluk semua Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, amin. Amin. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Woo! Yuk sama-sama kita mau katakan amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari bertepuk tangan bersama-sama memuji nama Tuhan, amin. Sama-sama dengan yang terbaik katakan Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, katakan selamatkan dan pulihkan kami. selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama yang nyatakan Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. haleluya. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan seluruh yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Mari sama-sama kita nyatakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Ku tak akan Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. haleluya. Masih bersuka cita untuk memuji Tuhan, amin. Boleh katakan dengan teman di kanan kirimu, bilang Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Tuhan Yesus baik. Sama-sama yuk kita memuji Tuhan ya. Haleluya. Tidak pernah berkesudahan kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Sama-sama nyatakan. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Katakan untuk selama-lamanya. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus dapat sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu, katakan amin. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Sebab kami tahu Engkau Allah yang dapat melakukan segala perkara dalam hidup kami, Tuhan. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga yang tak pernah, amin, timbul di dalam hati semua yang disediakannya bagi yang mengasihi. Boleh angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sama-sama sekali kita mengatakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, say, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua Tuhan sediakan, semua disediakan bagi yang mengasihi Tuhan, bagi yang mengasihi. Boleh sama-sama kita nyatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, Tuhan Yesus sediakan dalam hidup kita, amin. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa mengasihi Tuhan adalah di atas segalanya, amin. Boleh sama-sama kita angkat kedua tanganmu. Boleh angkat kedua tangannya Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan sebab Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu dan dalam hidup saya. Mari sama-sama kita nyatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Nyatakan dengan hatimu Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu, amin. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya.
Bapak Ibu Saudara katakan haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau fokus menyembah Tuhan. Mari tanggalkan segala bebanmu. Mungkin engkau datang ke tempat ini dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi percaya satu hal, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, semua boleh Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apapun masalahmu hari-hari ini, mari sama-sama kita lupakan sebab Tuhan sudah bekerja atas hidupmu. Tuhan tahu rencana yang terbaik dalam hidupmu. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau menyembahmu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Apapun yang terbaik dalam hidup kami, kami mau kasih buat Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau baik dalam hidup kami. Ku ingin menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Memuji-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Nyatakan dengan hatimu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nyatakan dari awal lagu. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Silakan jemaat saja boleh katakan. Saat kami menyembah-Mu Bapa. Biar tetap jemaat Tuhan katakan. Ku
Mari bersama-sama nyatakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan katakan, ku angkat hatiku, kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, sebab Kau Allah yang perkasa. Mari hadirat-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Oh jamah setiap kami, kami mau menyembah-Mu, kami mau berikan yang terbaik dalam hidup kami, hanya bagi nama-Mu, sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang baik Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia. Kami kagum hormat akan Engkau, kami kagum hormat akan Engkau, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Your Holy Spirit fall in this place, Jesus, Jesus. Kita kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kami, sebab kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini karena kebaikan-Mu, kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Yesus Tuhan. Jesus, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kau baik dalam hidup kami, Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Makasih Tuhan sebab Engkau selalu beserta dalam kehidupan kami.
Kami gak punya apa-apa, Tuhan Yesus, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami cuma punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami cuma mau mengandalkan Engkau dalam segala perkara Tuhan. Mari hadir di tempat ini, kami cuma mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada yang lain, hanya Kau satu Tuhan. Amin. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidup kami Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di, sama-sama nyatakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau. Mari sama-sama sambil bertepuk tangan kita katakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau satu. Sama-sama angkat tanganmu, nyatakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Kami mau pesta untuk maju ke depan. Amin. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Gracious Heavenly Father, we thank you. Bapa di surga yang penuh anugerah, kami sungguh mengucap syukur. Thank you for your grace, Terima kasih untuk anugerah-Mu, the undeserved merit of God. kebaikan-Mu Tuhan yang sebenarnya tidak pantas kami terima. That 2,000 years ago, that sacrifice that you did Pengorbanan yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lampau
has made us to be called your sons today. telah menjadikan kami semua disebut sebagai putra-putramu hari ini ya Bapa. As we remember what you have done 2,000 years ago, Lord, Sementara kami mengingat apa yang sudah Engkau kerjakan 2000 tahun yang lampau ya Tuhan. you sacrificed your life for our salvation. Engkau telah mengorbankan kehidupanmu untuk keselamatan kami. The work on the cross was completed. Karya di salib itu sepenuhnya sempurna. The power of sin in our lives has been demolished. Kekuatan dosa dalam kehidupan kami telah sepenuhnya dihancurkan. You imputed your righteousness on us. Sehingga Engkau bisa mengenakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Today, in your eyes, Hari ini Tuhan, kami semua di mata-Mu. we are precious to you, Lord. Kami adalah orang-orang yang berharga bagi-Mu ya Tuhan. Lord, we are precious to you because you are precious to us too. Tuhan, kami berharga di mata-Mu sebab Engkau berharga bagi kami. Because you are the first one to love us. Sebab Engkaulah yang pertama-tama mengasihi kami. So, Father, we pray Karena itu Bapa kami berdoa. as we gather together, your saints, your sons, Ketika kami di sini berkumpul bersama sebagai orang-orang kudus-Mu yang adalah putra-putra-Mu. we believe your promises us yes and amen. Kami mempercayai bahwa janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. That you promise when 2 or 3 are gathered in your name, our hearts and our minds together. Bahwa ketika firman-Mu berkata ketika dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama-Mu. And our hearts are bound together. Dan hati kami Tuhan bersatu bersama-sama. Your presence will be here. Hadirat-Mu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Lord, we do not, maybe we do not feel it, Tuhan, mungkin kami tidak bisa merasakannya, but we know tapi kami tahu your promises is yes and amen. Tuhan firman-Mu adalah ya, janji-Mu adalah ya dan amin. And we believe today Dan kami percaya hari ini that by faith, bahwa dengan iman you are here with us. Engkau hadir bersama dengan kami. So Father, bless your people. Karena itu Bapa, berkatilah umat-Mu. Lord, we seal this place with the blood of Jesus. Tuhan, kami meteraikan seluruh tempat ini dengan darah Yesus. And we declare that this is your sanctuary. Kami mau nyatakan ini adalah tempat kudus-Mu. And in your sanctuary, Dan di dalam tempat kudus-Mu where the ini, Spirit of God is, di mana ada roh Allah, there is joy, ada sukacita, there is peace, ada damai there is sejahtera, love, ada kasih-Mu, there is salvation, ada there is keselamatan, healings, ada kesembuhan, there is miracles, ada mujizat, there is restoration. ada pemulihan. And we declare there is liberty in the Dan Spirit kami of God. nyatakan terjadi kebebasan di dalam roh kami semua ya And Bapak. Father, we believe Dan Bapak, kami percaya that whatever problems that we have, bahwa masalah apapun yang kami miliki, all solutions are found in you. segala solusi bisa ditemukan di dalam Engkau. We thank you, Father, Kami berterima kasih ya for Bapak, blessing us with your presence. sebab Engkau memberkati kami dengan hadirat-Mu. Bless your word. Berkati firman-Mu. Lord, let it go forth, Tuhan, biar firman-Mu diberitakan that it will empower your people yang akan memperlengkapi setiap umat-Mu, so that they will be ready for the next things that you have done for them. supaya mereka boleh dipersiapkan untuk segala perkara yang hendak akan Kau kerjakan dalam hidup In mereka. Jesus' mighty name we Di pray. dalam nama Yesus yang dahsyat kami berdoa. Amen. Amin. Amen. 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 Please be seated. Silakan duduk saudaraku. I want to say thank you to Pastor Supratman for giving me an opportunity to share the word of God today. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Supratman yang berkenan memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami bisa melayani saudara sore hari ini. Before I start, Sebelum saya mulai, is it possible if I bring my thing down? mimbarnya boleh nggak? Yeah, I prefer more comfortable, not like looking this way down. Kayaknya lebih nyaman lihat saudara. Yeah, eye to eye. Yeah, now much Iya, better. bisa bertatapan mata. Jadi kalau di atas tuh kayak ngeliat ke bawah gitu saudara. Praise God. All Saya right. lebih dekat dengan Anda. I bring greetings from Singapore. Saya membawa salam dari Singapura. My name is Abraham. Nama saya Abraham. I fellowship in a church called Tabernacle of Christ. Saya berjemaat di gereja di sana yang bernama Tabernacle of Christ. And this is my wife Esther. Ini istri saya Esther. And she is from Jakarta. Dia berasal dari Jakarta. So she's in Indon and I am a Jadi Singaporean. dia orang Indonesia, saya orang Singapura. There's only one thing that connects us together. Cuman ada satu hal yang menghubungkan kami berdua bersama-sama, Our flags, yaitu bendera kami. red and white. Ya, ada warna merah dan putihnya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Puji Tuhan. Okay, this evening I want to share a short word of God to you. Sore hari ini saya ingin memberitakan firman Tuhan dengan singkat kepada So if you Anda. have your Bibles, Mari kita mau buka bersama di dalam firman Tuhan. 1 Timothy 1 Timotius chapter 1 verse 18. pasal 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18.
I read it in English so that the interpreter will say it in Indonesian language. Yeah. This charge I commit thee, son Timothy, according to the prophecies which went before thee, that thou may mightiest a good warfare. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Okay, maybe you read it one more time. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Now this is Apostle Paul writing in the jail to his spiritual son Timothy. Ini adalah Rasul Paulus yang menulis surat ini dari dalam penjara yang ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. And Timothy was going to take over the church. Dan Timotius saat itu kondisinya hendak akan melanjutkan atau mengambil alih gereja yang ada. But he was a very young person. Tetapi Timotius waktu itu adalah orang yang masih muda banget. And he was like an introvert person. Dan dia ini seperti orang yang introvert. And he was very much, a young person that does not have much experience. Dan ketika itu Timotius ini seperti kebanyakan anak muda pada umumnya, dia masih belum punya pengalaman yang terlalu banyak. But Paul was encouraging. Tetapi di sini Paulus sedang menguatkan dia. He said to him, to the son Timothy, Dia berkata kepada anaknya yaitu Timotius ini, Timothy, there are many words that are spoken over your life. Timotius, ada banyak pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan di dalam kehidupanmu, yaitu nubuatan-nubuatan. I believe that many Christians like us, we have been coming from different churches. Some of us been here new, but there have been words spoken over your life. Saya meyakini mungkin banyak di antara kita memiliki latar belakang kekristenan yang berbeda-beda, tetapi Tuhan pertemukan kita di gereja ini, pastinya ada banyak pernyataan ilahi atau mungkin nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan ke dalam kehidupan saudara. But there's always a question Tetapi mungkin selalu ada pertanyaan that the words that is spoken over our lives, bahwa pernyataan atau nubuatan yang diperkatakan atas kehidupan kita over the church, atau yang dinyatakan atas gerejanya over the nation, atau yang disampaikan atas sebuah bangsa, how is it that, when we receive it with enthusiasm, bagaimana kita itu ketika kita menerimanya dengan antusias, but after some time it is forgotten. tetapi setelah beberapa saat lamanya dilupakan. And sometimes it will never come to pass. It takes a longer time. Dan bahkan kadang-kadang pernyataan-pernyataan Tuhan itu atau nubuatan itu kayaknya perlu waktu lama. Kayaknya kok nggak digenapin gitu. What are the things that causes this prophecy to be always delayed? Salah satu hal yang menyebabkan nubuatan-nubuatan ini bisa tertunda. Why? What are they? Apa saja? Complacency in our lives. Kenyamanan atau keenakan yang terjadi di dalam hidup kita. Many Christians today are living in comfort. Tahukah saudaraku, banyak orang Kristen zaman sekarang mereka hidup di dalam kenyamanan. Oh, I come from a city that also Singapore, yeah? Saya berasal dari sebuah kota namanya Singapura. I tell you, after the pandemic, Saudara, setelah pandemi beres, many people were still sitting at home, they're looking through the live shows, through the FB or the Instagram or the TikTok. masih begitu banyak orang mereka lebih memilih untuk duduk di rumah. Ya, nonton lewat entah Instagram atau lewat Facebook atau lewat YouTube. I mean, lazy to come to church. Ya, malas berangkat ke gereja. Why? Kenapa? Sit at home very comfortable, Di yeah. rumah aja, kan enak. No need to change dress, just Nggak- can be sitting there. Nggak mesti ganti baju, ya, nggak mesti jalan kemana, gitu tinggal Can duduk still eat saja. our breakfast. Ya, bisa sambil sarapan loh saudara. Very comfortable. Ya, nyaman banget kayak gitu kan. And so the churches began to suffer. Sehingga akhirnya gereja Tuhan mulai menderita. Including my church, yeah. Termasuk gereja saya juga di sana. And big churches suffer a lot. Bahkan gereja-gereja yang lebih besar itu lebih banyak susah, So saudara. my pastor did something just a few weeks ago. Sehingga beberapa minggu yang lampau gembala saya melakukan sesuatu. He said like this: Dia berkata begini, in order the church to come back together, supaya jemaat-jemaat kita bisa kembali lagi kumpul sama-sama, we are going to stop all these live feeds. kita akan menghentikan live streaming. And what happened? Apa yang terjadi? The whole church became full again. Ya, seluruh ruangan jadi penuh lagi, jemaat-jemaat balik kebaktian. Hallelujah. Haleluya. Amen. The comfort makes us always to come back into a zone where we don't have to do a lot of sacrifice. Kenyamanan itulah yang membuat kita kembali ke dalam sebuah zona di mana di area itu kita nggak perlu banyak-banyak berkorban. And we can come to a place of complacency. Dan akhirnya kita mencapai sebuah tempat yang
nyaman gitu, yang udah segitu aja. Don't worry, Ya. everything will be okay. Gak usah khawatir, semua akan aman. Until something else shakes them again, they will start all over again. Sampai sesuatu menggoncangkan mereka sekali lagi, baru mereka kayaknya bangun dan mulai lagi dari awal. And so that's the reason why sometimes when God's word is spoken in our lives, Dan itulah alasannya seringkali ketika pernyataan firman Tuhan disampaikan dalam kehidupan kita, never takes place. akhirnya tidak sampai terjadi. And God is saying to you today, Tapi hari ini Tuhan mau nyatakan buat kita semua, in order for the prophecies to come over your lives, supaya nubuatan-nubuatan itu bisa digenapi dalam kehidupan saudara. you must start to do a warfare. Saudara perlu melakukan peperangan di It dalamnya. does not come out of the air just like that. Karena hal itu terjadi digenapi bukan langsung di udara nyampe di depan kita. Tidak seperti itu. We must realize Kita harus menyadari that prophecies are creative words of God. bahwa nubuatan itu adalah kata-kata yang bersifat menciptakan yang disampaikan oleh Allah. If you go back to the Old Testament, Kalau saudara kembali ke dalam perjanjian lama in misalnya, Genesis chapter 1, ke dalam Kejadian pasal 1, the creation of God started with God speaking the word. penciptaan dunia ini dimulai dari Allah yang mengucapkan firman. There was darkness over the earth, Pada waktu itu kegelapan menutupi samudra and raya. God spoke, let there be light, and there was light. Dan Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Hallelujah. Haleluya. Let there be birds, let there be animals, and all the animals came to pass. Biarlah ada binatang-binatang ini muncul, ada burung-burung di udara dan binatang yang merayap dan semuanya terjadi. God spoke and it came. Allah berfirman dan hal itu jadi. And therefore this day, Dan itulah sebabnya hari ini I want to assure you something. saya mau tunjukkan sesuatu kepada saudara. If God has spoken his word over your life, Kalau Tuhan sudah memperkatakan firman-Nya atas kehidupan saudara, in order to be activated in your life, supaya pernyataan firman itu, nubuatan itu bisa diaktifkan dalam hidup Anda, we got to work in partnership with God. maka kita harus mau bekerja, bermitra, berpartner bersama dengan Allah. Hallelujah. Haleluya. God will never fail. Allah tidak akan pernah gagal. Amen. Amin. God never fails. Allah tidak pernah gagal. There is nothing impossible for God. Tidak ada satupun yang mustahil buat Allah. What is impossible for us? Apa yang mustahil buat kita? All is possible for God. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Amen. Amin. And therefore today, Dan karena itu hari ini, I want to share with you 3 keys saya mau tunjukkan buat kita semua 3 kunci. how to do this warfare Bagaimana kita bisa melakukan peperangan ini. so that God's word over your life will come to pass. Supaya nubuatan, pernyataan-pernyataan Tuhan atas kehidupan saudara bisa digenapi. Hallelujah. Haleluya. And I want you to know, first of all, Dan saya ingin supaya saudara mengetahui, pertama-tama, prophecies nubuatan are always conditional. adalah bersyarat sifatnya. Why are they conditional? Kenapa nubuatan itu bersyarat sifatnya? God speaks, Karena Allah berbicara, but we must also respond to it. tetapi kita harus mau meresponi. How do we respond? Bagaimana cara kita meresponinya? By faith. Dengan iman. Some prophecies may take place tomorrow. Ada beberapa nubuatan mungkin terjadinya besok. Some prophecies may take after 5 years. Ada beberapa nubuatan baru terjadi setelah 5 tahun misalnya. Some prophecies after 40 years. Bahkan beberapa nubuatan terjadi setelah 40 tahun. Like this morning, my wife was sharing in the church. Seperti tadi pagi istri saya bagikan di dalam gereja, Caleb, Kaleb, one of the 12 spies of Israel, salah satu pengintai dari 12 pengintai Israel, waited for 45 years dia menunggu selama 45 tahun for the word to come to pass. untuk pernyataan Tuhan itu, nubuatan itu jadi kenyataan. Are you today able to wait for 45 years? Ada di sini yang sanggup nunggu 45 tahun? Sanggup enggak sanggup? Ya? Tolong jawab dong. Ya? Tidak. You see? Tidak. Jujur. I like that, jujur ya. Hallelujah. Jujurly, hallelujah. Listen my friends. Dengar saudaraku. If you want something to come to pass, Kalau saudara benar kepingin melihat sesuatu digenapi, faith iman plus patience ditambah kesabaran takes the prophecy to come to pass. akan membawa nubuatan itu pada penggenapan.
But we have a warfare. Tapi ada peperangan itu, saudara. What is the thing that comes to my mind is Apa yang masuk di dalam pikiran saya adalah when Jesus spoke a parable. ketika Yesus menyampaikan perumpamaan. I believe you remember the parable. Saya yakin Anda semua pasti masih ingat perumpamaan ini. The sower and the seeds. Mengenai penabur dan benihnya. Masih ingat? Ingat ya, Tahu atau tidak tahu? Yesus kasih perumpamaan kan tentang ada 4 penabur gitu. Ya, tahu atau tidak tahu? Tolong angkat tangan dong kalau tahu. Satu orang sih ya. 2, 3, 4. Oke, haleluya. Come on, bestie, hurry up. Ya, tolong jawab ya. We got to be active ya. Saudara harus aktif loh. Haleluya. Haleluya. Amin. I mean, we cannot have a dead church ya. Karena kita nggak mungkin dong punya gereja yang mati. See, the music is so loud, but the church is so soft. Ya, musiknya aja bisa kencang, tapi gereja tuh kalem-kalem gitu, saudara. Hey, the most noisiest place on this earth ya, Tempat yang paling berisik di bumi ini is not karaoke, bukan karaoke, it's not disco, bukan diskotik juga, it's the church. tapi gereja. You know why? Anda tahu mengapa? Up in heaven, Sebab di surga millions of angels, ada jutaan malaikat, billions of souls, miliaran jiwa, together with the 24 elders, bersama-sama dengan ke-24 tua-tua, all are worshiping Jesus mereka menyembah Tuhan Yesus with a great voice. dengan suara yang nyaring. And we pray, we Christians pray. Dan kita orang-orang Kristen berdoa, What we pray? apa yang biasa kita doakan? Lord, let thy will be done on this earth Tuhan, as it is in heaven. biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi ini seperti yang terjadi di surga. Benar atau tidak? Benar. Noisy upstairs, Di sana begitu berisik, but here, tapi di sini hey, there is a place for silent worship. ada sebuah tempat khusus untuk penyembahan yang sunyi senyap. It's called kuburan. You know why? Anda tahu nggak kenapa? Because the dead can't praise God. Karena orang-orang yang sudah mati nggak bisa memuji Tuhan. You have breath, Anda masih punya nafas? you have breath, Anda masih punya You have nafas? breath? Anda punya nafas? you can praise God. Saudara bisa memuji Allah. Haleluya. Haleluya. You see, when we start to shout, Ketika kita mulai bersorak, something happens in the atmosphere. sesuatu terjadi di alam roh. The words that we speak comes from holy mouth, Suara yang kita ucapkan itu dikeluarkan dari mulut yang dikuduskan. which we are righteous before God. Di mana posisi kita adalah benar di pandangan Allah. We are called to be the priest of God. Kita semua dipanggil untuk menjadi imam-imam bagi Allah. And when we worship, Dan ketika kita menyembah, something happens in the atmosphere. sesuatu terjadi di alam roh. Amen. Amin. Amen. So first thing first, the first Jadi, key is pertama-tama kuncinya adalah always remember selalu ingat you are a person of destiny. engkau adalah orang yang punya destiny ilahi. Your destiny Saya tidak terjemahkan destiny sebagai takdir ya. Saya cukup picky dengan pilihan kata-kata saya karena ini mengandung makna, saudara. Takdir tidak bisa diubahkan. Anda bisa Google ya, bisa cari maknanya. Destiny itu bisa diubah tergantung dari keputusan kita. Jadi Anda masing-masing punya destiny ilahi dalam hidup Anda. You want your destiny to come to pass? Saudara mau nggak destiny ilahi Anda digenapi? How many of you know that you are destined? Berapa banyak di antara Anda sudah ditetapkan sejak semula? Berapa banyak yang tahu? 1, 2, yang 3, 4, yang lain belum ya? Oke, malam ini harus tahu ya. How do you know? Dari mana taunya, saudara? Turn with me to Ephesians chapter 1, Boleh buka dulu di dalam Efesus pasal 1. verse 5. Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amen. Amin. Amen. You see, this is the difference between us Christians than any other religions in this world. Saudaraku, ini adalah salah satu perbedaan yang menyolok antara kita orang-orang Kristen dengan keyakinan-keyakinan lain yang ada di dunia ini. The day we receive Jesus as our personal Savior, Di hari kita menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. the work on the cross is Pekerjaan di kayu salib itu adalah Jesus' blood that came out darah Yesus yang tercurah
cancels the power of sin in your life. Membatalkan segala kuasa dosa di dalam kehidupan Anda. So that you are no more a sinner, Supaya engkau ini bukan orang berdosa lagi. and He has imputed His righteousness on you. Dan dia telah mengenakan kebenarannya kepada diri Anda. So that Supaya you can come today to His presence, hari ini saudara bisa masuk ke dalam hadirat Allah. called the throne of grace. Yang disebut sebagai tahta kasih karunia Allah. As what position? Dengan posisi kita sebagai apa saudara? As sons of God. Sebagai putra-putra Allah. Hallelujah. Haleluya. See, this is the major difference between all religions and Christianity. Saudaraku, ini adalah perbedaan yang paling tajam, yang paling besar antara kekristenan dengan keyakinan-keyakinan lainnya. The life that we have Kehidupan yang kita miliki comes from God. berasal dari Allah. And because of God, Dan oleh karena Allah, He has given us His life Dia telah menyerahkan hidupnya kepada kita. so that we can walk together with Him as Father and Son. Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Allah sebagai Bapa dan kita anak-anaknya. Hallelujah. Haleluya. As my wife just now said, Seperti yang disampaikan istri saya tadi, that destiny bahwa yang namanya destiny ilahi itu, is all up to you. semua itu tergantung saudara masing-masing. Now, you must remember this. Anda harus ingat baik-baik, It is God who called you. Allah yang memanggil saudara. It is God who chose you. Allah lah yang memilih saudara. Percaya atau tidak? Siapa yang percaya? Oke, puji Tuhan. Now ada reformasi, ada tangan yang naik. Ya, haleluya. Harus praktik dong. Haleluya. You know, the Bible clearly says in Psalm 87, is it? The one that says that God has chosen. Yeah. If you turn with me to Psalm 87, please. Kalau kita lihat sebentar di dalam Mazmur 87. Mazmur 87. Iya, Okay, let's read dari from. ayat 4, Okay, can we read from verse 4? ayat 4 sampai ayat 6 saja. Okay, from verse 4 we read, yeah? Dari ayat 4. Okay, 1, 2, 3. Aku menyebut Rahab. Kita semua baca sama-sama, ya. Udah ketemu belum saudara? Ya. Mazmur 87 dari ayat 4, 5 dan 6 ya. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Hallelujah. What do you read there in verse 4? Apa yang saudara baca di ayat 4 itu? You read the name called Rahab, Ada yang bernama Rahab, and then you read a city, kemudian ada nama kota yaitu Babel, and then you read a nation. kemudian ada bangsa ya seperti Filistea, Tirus dan Ethiopia. Destiny or the plan of God Destinasi ilahi atau di sini bicara mengenai rencana Allah has a purpose. memiliki tujuan. Say together with me, Sama-sama purpose. tujuan. Purpose. Tujuan. Now, that purpose can be only accomplished in a nation Tujuan itu hanya bisa digenapi di dalam sebuah bangsa only by His people. hanya oleh umat-umat Tuhan saja. Amen. Who are the people? Siapakah umat-umat ini? Turn to somebody next to you. Bilang kepada teman-teman di Look into sebelahnya. their eyes. Ya, lihat matanya. And say, dan "You are that katakan, person." Kamulah orangnya. Amen. Amin. Kamu adalah orang. Lihat di sini mata, 4 mata. Saya bukan di sana sini. Sini. Haleluya. Kamu adalah orang yang dipanggil. Amin. Amin. Percaya enggak? Percaya. Berapa persen percaya, Pak? Hah? Hah? 100%. Yakin? Haleluya. Itu yakin pun yakin. 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 Kalau if you are 100% sure, Kalau Anda 100% yakin, be confident. biarlah Anda punya kepercayaan diri. Anda mesti pede. Amen.
Amin, saudara. You see, it's something, people think, especially we Asians, here, Orang-orang tuh berpikiran begini, khususnya kita-kita yang tinggal di Asia. we have a wrong understanding of humility. Kita punya pemahaman yang salah tentang kerendahan hati. Now, humility is not something that you want to show outside. Kerendahan hati itu memang bukan sesuatu yang kita kepingin pamerkan keluar atau ditunjukkan keluar. It starts from the inside. Karena kerendahan hati semua mulai dari dalam. You need to change your concept of life, Saudara harus mengubah konsep kehidupannya lebih dulu. your outlook, Tampilan atau cara pandang kita, your viewpoints cara kita melihat sesuatu according to the Word of God. disesuaikan dengan firman Allah. Amen. Amin. The Word of God says God has blessed you with talents. Firman Tuhan mencatat bahwa Allah sudah memberkati saudara dengan talenta. Amen. Amin. If God has blessed you with a talent, Kalau Allah sudah berkati saudara dengan talenta, like for example, just now the sister who was leading the worship, yeah? contoh saudari yang tadi memimpin pujian. What's the name? Grace, yeah? Yeah, name Grace, right? Yeah. We Asians will do like this, Kita orang-orang Asia tuh biasanya begini. wow, sister, your voice was good, powerful just Wah, now. saudariku, kamu suaranya tuh luar biasa banget loh. Tadi dahsyat sekali. Thanks and praise God. That's the reaction. Ya, pada umumnya reaksinya kan kayak gitu, saudara. And we think that we are Dan humble. kita berpikir dengan sikap begitu kita sedang rendah hati. No, that's called proud. Enggak, saudara. Itu sombong namanya. If you are humble, Kalau Anda rendah hati, that's a fact. itu adalah sebuah fakta. Somebody praise you. Seseorang memberikan pujian, What do you say? apa yang harus saudara sampaikan? Yes, thank you. Ya, terima kasih. It is all because of God. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Amen. Amin. That's how you receive praise. Begitulah caranya saudara menerima pujian. That's how you change your concept of your life. Begitulah caranya kita mengubah konsep kehidupan kita. So when you want your destiny to come to pass, Jadi ketika saudara rindu destiny ilahi, tujuan akhir ilahi dalam hidup Anda digenapi, you must change. saudara harus mau berubah. Amen. Amin. Say together with me, Sama-sama dengan saya. the plan of God, Rencana Allah, the destiny of God destiny ilahi will be fulfilled akan digenapi when I open my mouth. ketika saya buka mulut. If I close my mouth, Kalau aku menutup mulut, come on. If I close my mouth, kalau aku menutup mulut, my destiny is closed. destiny ilahi bagiku pun tertutup. That's why it's important Itulah sebabnya kenapa penting sekali as Christians. kita sebagai orang-orang Kristen Remember this. ingat baik-baik, God saudara. has never given us a spirit of shyness, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh yang malu-malu. but God has given us a spirit of courage, Tapi Tuhan berikan kepada kita roh yang berani, love, kasih, power, kuasa, sound mind. dan pikiran yang jernih. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. So be bold. Karena itu jadilah berani. Let me tell you about myself, yeah. Saya mau sampaikan sedikit mengenai diri saya, saudara. I was worse than all of you Saya ini lebih parah loh dibandingkan Anda semua. 37 years ago, 37 tahun yang lampau. before I met Jesus. Sebelum saya berjumpa dengan Yesus. If I am called to speak in a group like this, Kalau saya dipanggil untuk ke depan ngomong di dalam kelompok semacam ini, I will stutter saya mulai gagap. and my pants will be wet Dan celana saya akan basah very fast. dengan cepat. Why? Kenapa? Fear. Saking takutnya. No confidence. Tidak punya kepercayaan But when diri. I began to come to Christ, Tetapi ketika saya mulai datang kepada Kristus, I remember the word of God, saya mengingat firman Allah. and the word of God says, Dan firman Tuhan katakan, all things have passed away segala sesuatu yang lama sudah berlalu, and everything is new. dan segala sesuatu yang menjadi baru. Amen. Amin. So if you want new things to happen in your life, Sehingga kalau saudara rindu sesuatu yang baru terjadi dalam hidup Anda, especially when you're born again, khususnya setelah engkau lahir baru di dalam Tuhan, you got to change yourself Anda harus mau mengubah diri Anda with the power of God. dengan kuasa Allah.
Today, hari ini, if I'm able to speak like this, kalau saya bisa ngomong seperti ini, it is the grace of God. itu cuman karena kasih karunia God, Tuhan. to God be the glory. Kepada Tuhanlah segala kemuliaan. Amen. Amin. So tonight I want you to share this. Karena itu malam ini saya ingin bagikan hal ini. The plan of God for Indonesia Rencana Allah untuk Indonesia is tied to you. itu berhubungan erat dalam diri Anda. The plan of God for your life Rencana Allah untuk hidup saudara is tied to the destiny of Indonesia. terikat dengan destiny ilahi untuk Indonesia. How do you know that? Dari mana kok kita bisa tahu itu? Every nation that God created on this earth Setiap bangsa yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini has a destiny. masing-masing punya tujuan akhir ilahi. Now if you go back to read Exodus chapter 19 verse 6, Kalau kita baca di dalam Keluaran 19 ayat 6, God gave a destiny for Israel, Allah sudah berikan tujuan akhir ilahi, destiny ilahi untuk Israel. that you shall be a holy nation, Bahwa engkau akan menjadi bangsa yang kudus, royal priesthood, menjadi imamat yang rajani, peculiar treasure. umat kepunyaan Allah But they sendiri. have not achieved their purpose till Tetapi today. mereka sampai hari ini masih belum menggenapi tujuan akhir ilahi mereka. If you look into other nations like Singapore, like me, Kalau mine. kita melihat negara lain contohnya seperti Singapura. Now this is what happened in Singapore. Ini yang terjadi di Singapura. A man of God came and prophesied Ada seorang hamba Tuhan datang dan bernubuat that Singapore will become an Antioch. bahwa Singapura akan menjadi Antioquia. Now Antioch in the book of Acts Antioquia di dalam kitab Kisah Para Rasul is a place where all the Christians get together, adalah sebuah tempat di mana orang-orang Kristen berkumpul bersama-sama. the elders of the church, Mereka adalah para penatua gereja, the prophets, mereka para nabi, the evangelists, para the penginjil, apostles. para rasul. And when they prayed, Ketika mereka berdoa, Holy Spirit came upon them Roh Kudus turun atas mereka and decided who goes for missions. dan memutuskan siapa yang akan berangkat untuk pelayanan misi. Hallelujah. Haleluya. Now, if you look into the life of Singapore, Kalau saudara lihat kehidupan di Singapura saat ini. anybody here been to Singapore? Ada yang pernah ke Singapura? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah lumayan banyak ya yang pernah main ke sana. How is Singapore? Bagaimana Singapura itu How's saudara? how's your Gimana opinion of menurut Singapore? Anda? Tempat yang bagus, good place, and clean, yes, discipline, ya, mirip, Aman. 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 Ada bom? That's why many Indonesians like Singapore. Makanya orang Indonesia banyak banget tuh ya, senang banget pergi ke Singapura. Apalagi kalau ada konser Taylor Swift. Ya ampun, 2.565 orang dari Indonesia datang ke sana. Orang gila. Antri terus kemana-mana. Haleluya. Oleh karena engkau orang Indonesia, kita dapat untung $400 juta. Ekonomi kita sudah naik. Oleh karena Indonesia. Haleluya. Haleluya. Kami berkati kami semua. Haleluya. Puji Tuhan. Are you with me? Anda menangkap saudara? Look at Singapore as our brother said. Safe, Lihat clean. kondisi Singapura seperti tadi saudara kita bilang, oh bersih, sangat aman kondisinya. But Tapi look at the condition of the church. perhatikan kondisi gerejanya, bagaimana kondisi gereja di sana. It is so powerful with the word Begitu dahsyat, penuh dengan firman Tuhan. because day after day we have conference. Karena hampir tiap hari loh saudara ada konferensi di Singapura itu. Move of the Holy Spirit. Terjadi pergerakan Roh Kudus yang luar biasa. But Tapi till today Singapore has never achieved that purpose. sampai hari ini Singapura masih belum mencapai tujuan ilahi itu. What is that? Apa itu? Sending out missionaries. Untuk mengutus para misionari. Why? Kenapa? Christians are comfortable. Orang-orang Kristen di sana terlalu nyaman. I was very comfortable Saya merasa sangat nyaman dulu saudara. 38 years ago. 38 tahun yang I was lalu. working in the Air Force. Saya dulu bekerja di Angkatan Udara. My salary was very good. Gaji saya ketika itu sudah sangat baik. But when God called me, Tapi ketika Tuhan panggil saya, I left everything for God. saya meninggalkan semuanya itu untuk Tuhan. And it was not easy journey. Dan itu bukan perjalanan yang mudah saudara.
Why? Kenapa? Because I live by faith. Karena saya hidup dengan iman. I have no salary. Saya tidak punya gaji bulanan. I fly here, fly there every time. Saya harus terbang ke sana kemari setiap waktu. And people are thinking, wow, where this guy got money? Dan orang-orang mungkin berpikir, wah orang ini dapat duit dari mana ya bisa terbang kayak gitu. Hallelujah. You know, there are many people who came to me and promised me, Anda tahu ada banyak orang datang kepada saya dan berjanji. especially businessmen. Khususnya para pengusaha, Oh, saudara. Abraham, Oh, Abraham, don't worry, yeah. jangan I will khawatir. support your mission, yeah. Saya akan support pelayanan misimu. And they promised me the sun, the moon, the stars, the universe. Dan mereka menjanjikan saya bulan, bintang, matahari, dan alam semesta. But till today, Tapi sampai hari ini, not even 1 cent. tidak 1 sen pun. Puji Tuhan. And thank God, Dan saya my bersyukur, eyes mata saya is not fixed on men. bukan tertuju pada manusianya. If it is fixed on man, Kalau mata saya tertuju pada manusia, I will be disappointed. saya akan sangat kecewa. Because today men will say yes, Sebab hari ini manusia bisa bilang iya, and tomorrow they will change. dan besok mereka bisa berubah. It happened 2,000 years ago. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. 1 week ahead on a Sunday, Seminggu sebelumnya di hari Minggu, people were lining up on the streets orang-orang menaruh di jalan-jalan, and on the palm trees with their hands stringing up. Blessed be the name of the Lord. menaruhkan semua baju-baju jubah mereka di jalanan dengan daun palem itu. Mereka melambai-lambaikan, oh hosana bagi anak Daud, terpujilah Tuhan. And less than 5 days later, Dan kurang dari 5 hari setelah kejadian they itu, changed. mereka berubah. Crucify him. Salibkan dia. That's man, Itu manusia, but saudara. not God. Tapi Allah tidak demikian. Ada amin? Kenapa harus saya yang minta amin terus dia? Jangan takut dong. Ya, kalau setuju bilang amin. Satu orang yang bilang amin. Tuhan berkati. Yang lain bertobat. Haleluya. Ada amin. Lebih baik kita bilang amin di sini dari luar. Kenapa? Amin Rais yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan kalau kita tidak praktek di sini, amin, haleluya, bagaimana kalau kita pergi ke surga? 24 jam, 7 hari. Amin, haleluya, praise the Lord. Ketawa terus, puji Tuhan. At least good that love yourself, ya. Bagus kalau Anda bisa mentertawakan diri Anda sendiri nih, saudara. I was like you. Dulu saya pun seperti Anda. But when I realized that God is different, Tetapi ketika saya menyadari bahwa Allah ternyata berbeda, if He has given me life, kalau Dia yang sudah mengaruniakan kehidupan I kepada need to saya, express the life. maka saya perlu mengekspresikan kehidupan itu. Hallelujah. Haleluya. Therefore tonight I want you to understand, Karena itu malam hari ini saya ingin supaya saudara mengerti. we have a destiny. Kita punya tujuan akhir ilahi. Indonesia has a destiny. Indonesia punya tujuan akhir ilahi juga. How do you know? Dari mana taunya? Turn with me to Isaiah 46. Kita lihat di dalam Yesaya 46 You know, 2012, tahun 2012 when I was flying from Jakarta to Papua, ketika saya sedang terbang dari Jakarta menuju Papua, to Timika and then to Merauke, waktu itu menuju Timika untuk kemudian lanjut ke Merauke, I was going to have a conference. saya waktu itu hendak akan mengadakan konferensi. But God said to me, don't look at all your notes. I'm going to say something different. Tapi malam itu Tuhan dorong saya untuk tidak terpaku kepada bahan-bahan materi yang sudah saya siapkan. And He said, began to say it like this. Dan kemudian Tuhan mulai bicara begini, Son, anakku, remember this. ingat ini, Tell my church, sampaikan kepada gerejaku, something is about to take place. sesuatu hendak akan terjadi. Now turn with me to Isaiah 46, Yesaya 46 verse 11. ayat 11. And this is what He said to me. Dan ini yang Tuhan nyatakan kepada saya ketika itu. Ini tahun 2012 ya saudara. And He said like this, Dia berkata begini, look into the map lihat ke peta and look from the Middle East. dan lihat dari daerah Timur Tengah. From the Middle East, Dari Timur Tengah, look to the east. lihat ke arah timur, Look at where the last nation is. lihat negara yang paling terakhir kalau kita lihat dari Timur Tengah. And I found Dan saya temukan the last nation bangsa yang terakhir was Indonesia. adalah bangsa Indonesia, negara Indonesia. Hallelujah. And then I began to realize Dan kemudian saya mulai sadar, I was going to
Merauke. Saya sedang menuju ke Merauke. And this is the first time I met my friend here Dan waktu itu pertama kali saya jumpa dengan teman saya ini, from Merauke. Ibu Florence dari Merauke. And she will remember Dan dia ingat what I spoke. apa yang saya sampaikan ketika itu. Listen, Dengarkan, this is what God spoke ini yang Tuhan nyatakan. in Isaiah 46 verse 11. Yesaya 46 ayat 11. Let's read it together. Satu ayat ini sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Yang memanggil burung buas dari timur. Dan Okay, let's orang- read from verse 10. Verse 10 and 11, yeah? Oke, ayat 11, 1, 2, 3. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Hallelujah. Hallelujah. Kenapa haleluya tidak keras nih? Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Tanpa mic. Hallelujah. This is what God said. Ini yang Tuhan nyatakan. I have destined Aku telah menetapkan, and I have called a ravenous bird from the east aku telah memanggil burung buas dari timur that will fulfill all that I have planned yang akan menggenapi segala sesuatu yang telah kurencanakan on that day. di hari itu. Hallelujah. Haleluya. And God began to say, Dan Tuhan mulai menyatakan, I will use this nation aku akan pakai bangsa ini to become a blessing to the nations. untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. And I wanted to know, Dan saya ingin supaya saudara as mengerti, according to Psalm 87, seperti yang disampaikan di dalam Mazmur 87 tadi, it is God Allah lah who decided yang memutuskan who should be born where. siapa mesti dilahirkan di daerah mana. You Saudara, are born in Indonesia lahir di Indonesia at such a time like di this waktu yang seperti ini for a great purpose. untuk sebuah tujuan yang besar. Hallelujah. Haleluya. You are going to be a blessing to the nations. Engkau akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hallelujah. Haleluya. Are you with me? Anda masih ikuti? Are you with me this Anda masih evening? ikuti, saudara? So you are destined. Sehingga engkau telah ditetapkan sejak semula. Say, I'm a person of destiny. Katakan, aku punya destiny ilahi. Aku punya destiny ilahi. Please speak it loud with conviction. Anda harus now. sampaikan dengan lantang, dengan keyakinan, saudara. I am a person of destiny. Aku orang yang punya destiny ilahi. Amen. Percaya? Let's give glory to God. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Second thing, Hal yang kedua, when He has called each one of you, ketika dia sudah memanggil saudara masing-masing, there is a movement that God has created in this nation. ada sebuah pergerakan yang sudah Tuhan ciptakan di bangsa ini. And He said, Dan dia katakan, I am going to mobilize my people. aku akan memobilisasi umat-umatku. Hallelujah. Haleluya. God is reaching out to you, Allah sedang menjangkau kepadamu people with different talents, orang-orang dengan talenta yang berbeda-beda, with different gifts, yang punya karunia yang to berbeda-beda, rise up, supaya engkau bisa bangkit to be like an army. untuk menjadi seperti tentara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Saya tahu apa itu tentara karena saya dari angkatan udara. Bukan gampang dong. And you know what army is all about? Tahukah saudaraku, kalau tentara itu tentang apa? Soldiers. Prajurit. And soldiers Dan seorang prajurit are disciplined people. adalah orang-orang yang disiplin. Yeah. When they say 4 o'clock, Kalau mereka bilang jam 4, 3:59, jam 3:59, the place everybody is there. ya di tempat itu orang-orang tuh sudah ada, sudah siap. Not like Indonesia. Bukan seperti di Indonesia. 4 o'clock, Jam 4, everybody comes at 5:40. semua nanti jam 5:40 baru mulai muncul. Hallelujah. Haleluya. Itu berarti apa? Jam? Wah, pinter sekali. Haleluya. Jam? Remember this. Ingat saudaraku, When you make an appointment with God, ketika Anda bikin janji pertemuan dengan Allah, 4 o'clock, jam 4, 3:59, jam 3:59, He is already here.
Allah sudah lebih dulu hadir. He's waiting for you. Dia menantikan Anda. So don't be late. Karena itu usahakan jangan terlambat, saudara. Hari ini ada amin, Be. Minggu depan kita lihat ya. Nanti saya cek Pak Supratman. Cek Pak Gembala. Hallelujah. Are you with me? Saudara bisa ikuti Are you sejauh with ini? me? Saudara nangkep? This is mobilization Ini time. waktu mobilisasi, waktu bergerak. And if you are ready, Dan kalau saudara siap, God needs you. Allah menjumpai Anda. Because why? Karena kenapa? You are the people of destiny. Anda adalah orang-orang yang punya destiny ilahi itu. Destiny for what? Tujuan akhir ilahi untuk apa? You were born here Saudara lahir di sini for a plan untuk sebuah rencana in this nation, di bangsa ini raised up dibangkitkan so that this nation, supaya bangsa ini, Indonesia, Indonesia, will become a blessing. akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Let's give glory to God. Berikan kemuliaan bagi Allah. Hallelujah. And lastly, Dan yang terakhir, for in order to have a warfare, supaya kita bisa menjalani peperangan itu, we need to understand the third thing is kita perlu memahami hal yang ketiga adalah activation. aktivasi. You see, prophecies can never come to pass Saudaraku, nubuatan ini nggak akan bisa digenapi unless you take the first step of faith. kecuali saudara mengambil langkah iman yang pertama. If you look into the New Testament, Kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, every miracle setiap mujizat that took place with Jesus, yang terjadi ketika Yesus melayani. for example, Contoh, the man with the withered hand. orang yang tangannya bengkok itu. Do you remember the man with the withered hand? Masih ingat mujizat itu, saudara? Orang yang tangannya bengkok. What happened? Apa yang terjadi? He needed a miracle. Dia memerlukan mujizat. And Jesus said, Dan Yesus katakan, stretch forth your hand. ulurkanlah The tanganmu. word was spoken, Perkataan itu sudah diucapkan. but the miracle did not take place Tapi mujizat itu tidak akan terjadi until the man began to move his hand. sampai orang ini mulai menggerakkan tangannya. Hallelujah. Haleluya. The same thing with the man at the Bethesda pool. Hal yang sama terjadi dengan orang yang tergeletak di pinggir kolam Bethesda. Because they believe Karena mereka percaya the angel will come and touch the pool. malaikat Tuhan itu akan datang dan menggoncangkan kolam itu. Whoever airnya. jumps in first will be healed. Siapapun yang pertama kali lompat ke dalam air itu, dia akan disembuhkan. But Jesus came to this man Tapi Yesus datang kepada pria ini and says, what do you dan want? bertanya, apa yang kamu mau? And the man said, Dan orang itu berkata, don't you know that I'm a lame man? tidakkah kamu lihat bahwa aku ini orang lumpuh? I'm waiting for someone to help me to get to the Aku pool. lagi menunggu seseorang untuk bawa aku ke dalam air itu. I am waiting for Aku someone menunggu seseorang to get me to the pool. untuk bawa aku ke dalam kolam itu. But Jesus looked at him Tapi Yesus memandang dia and he said, dan dia berkata, rise up bangkitlah and walk. dan berjalanlah. Take up your bed Angkatlah tilammu and leave this place. dan tinggalkan tempat ini. And the fellow was thinking, how can I ever move? But suddenly, Mungkin orang itu berpikir, gimana caranya aku bergerak? Tapi tiba-tiba, as soon as Jesus spoke the word, segera setelah Yesus memperkatakan firman itu, like a current mungkin seperti arus listrik went into his legs masuk ke kakinya. and found the strength. Dan dia mengalami kekuatan. And he began to walk. Dan dia mulai berjalan. And he says, I can walk. Dan dia berkata, aku bisa berjalan. Hallelujah. Haleluya. It's time for activation. Inilah waktunya kita mengaktifasi Indonesians, orang-orang Indonesia, Christians, orang-orang Kristen, sons of God. anak-anak Allah. In today's zaman now, the language is Kalau bahasa zaman now, bestie. Listen, dengarkan. do you know how to start, how to Tahukah activate? saudara bagaimana kita mengobarkan, mengaktifasi? It starts with one place. Dimulai di satu tempat. Apa ini? Can you believe this? Bisakah saudara percaya? From head Dari kepala to the toe, hingga ke telapak kakinya. everywhere there's bones. Di semua bagian tubuh kita ada tulang-tulang, benar gak saudara? But there's one place there's no bones. Tapi ada satu bagian tubuh kita gak ada tulangnya. Show me your tongue. Boleh tunjukkan lidah Anda? You think this
this preacher is crazy. Mungkin menurut Anda nih Pak Pendeta ini agak gila mungkin ya. Yes, I'm crazy. Benar, saya gila, You know saudara. why? Anda tahu kenapa? Because I experienced what the Bible says I didn't, Sebab saya mengalami apa yang Alkitab katakan. Saya melakukannya and I saw the miracles of God in dan my life. saya melihat mujizat Allah terjadi di depan mata saya. I was born Saya lahir with skin problem, dengan masalah kulit, saudara. eczema. Sakit eksim dari kecil. You know, and it got worse through the years. Dan semakin saya besar, semakin tahun-tahun berjalan, semakin parah. And I have visited all the Dan- top professors. Saya sudah temui semua profesor dokter top di Singapura. And doctor's word was, Dan kata-kata dokter itu begini. if you don't get healed by 21, Kalau masuk usia 21 kamu tidak sembuh, you will have rest of your life that eczema. maka sisa seumur hidupmu eksim ini akan harus kamu derita. And because of eczema, Dan gara-gara eksim, you will have asthma, kamu akan ngalamin asma, you will have diabetes, engkau akan ngalami diabetes, everything. segala-gala penyakit itu. And I believed it. Dan saya meyakininya waktu itu. I believed it Saya menerimanya, saya mempercayainya. until when I was born again. Sampai saya ngalami lahir baru di dalam Tuhan. And then I began to read the word, Dan saya mulai baca firman Tuhan. and God's word said, Dan firman Tuhan katakan, by his stripes, oleh bilur-bilurnya, I am healed. aku sudah sembuh. Now listen very carefully, yeah? Dengar baik-baik, That's saudara. God's word. Itu firman Tuhan But I ngomong. had to activate it. Tapi saya harus mengaktifkan firman itu. For 7 years. Selama 7 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun? I was confessing, Saya terus memperkatakan, mengucapkan. I was fasting, Saya pun berpuasa. I was declaring Saya mendeklarasikan that I am healed. bahwa saya sudah sembuh. The more I declare, Semakin saya deklarasikan, the skin got worse. masalah kulit saya malah makin parah loh, saudara. Until I heard a voice. Sampai saya dengar ada suara mulai berbisik. Are you sure your God spoke the right? Kamu yakin gak Tuhan yang ngomong begitu? Are you sure you heard rightly? Kamu yakin gak kamu dengarnya benar gitu? Are you sure you get healed? Kamu yakin gak kamu akan disembuhkan? Look at yourself. Coba lihat It's keadaanmu. worse than before. Malah lebih parah daripada sebelumnya. And the more it became worse, Semakin lebih parah. I held my ground. Saya harus menjejakkan kaki saya dengan sungguh-sungguh. I said, no, Saya katakan tidak. God is not a liar. Allah bukan pembohong. You devil are a liar. Engkau iblis, engkaulah yang berbohong. God's word is yes and amen. Firman Allah adalah ya dan amin. Amen. And I stood there for 7 years. Dan saya berdiri di atas kebenaran firman itu 7 tahun lamanya. And one day, Dan suatu hari, when I was a missionary in India, pada waktu saya diutus sebagai misionari ke India, suddenly, tiba-tiba one morning when I woke up, satu pagi ketika saya bangun, I touched my skin. saya memegang kulit saya And I saw dan saya melihat so smooth, begitu lembut sekali. new skin. Kulit baru rupanya. You can still see those marks on my leg, Anda masih bisa melihat bekas-bekas luka yang ada di kaki saya. but I'm totally healed. Tapi saya sepenuhnya telah disembuhkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. I give you another example. Saya kasih contoh lain lagi, saudaraku. How God's word Bagaimana perkataan firman is true. begitu benar adanya. In Proverbs chapter 18 verse 21 says, Di dalam Amsal 18 ayat 21 menyatakan, death and life hidup dan mati is in the power. ada dalam kuasa lidah kita. Give you an example. Contoh, saudara. You know, many years ago, Anda tahu bertahun-tahun yang lalu, you know, there was this Indonesians were very, mad with something called a handphone called a BlackBerry. pada waktu itu orang Indonesia sedang tergila-gila dengan BlackBerry. Masih ingat itu BlackBerry? Ya, BlackBerry kan? Yeah, so everywhere I go, BlackBerry, 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 I say, Jadi kemanapun saya pergi, semua orang bahas tentang BlackBerry. I said, oh God, this is racist, yeah? Jadi saya mulai bilang, Tuhan ini pada rasis semua. Yeah, why? Kenapa? Black, calling me black. Kenapa kok bilang black, hitam gitu ya? Ya. Apa saya yang dikatain hitam? Saya tahu saya sudah hitam. Haleluya. Tapi jangan panggil saya itu hitam terus. Haleluya. So I got fed up with my friends. I said like this. Jadi saya udah jenuh dengan teman saya. Akhirnya saya bilang begini. Listen very carefully, ya. Dengarkan baik-baik.
all those old people may remember, not the youngsters. Mungkin yang waktu itu sudah pakai BlackBerry masih ingat, mungkin yang jauh lebih muda lupa kali. Okay, this is what happened. Ini yang terjadi. I said like this. Saya bilang begini, What's so great about BlackBerry? apa sih yang begitu hebat tentang BlackBerry ini? I'm going back to Singapore. Saya udah mau pulang ke Singapura. When I come back, Nanti setelah saya kembali, there's going to be blueberry. pasti akan ada BlueBerry. I went back. Saya pulang, 3 months later, I came back. 3 bulan kembali saya datang lagi ke Jakarta. And then instead of my friends coming to receive me at the airport, Dan kemudian teman saya yang menjemput saya ke airport, they were looking at me like this. mereka melihat saya begini, Pastor, Pastor, what you said has come to pass. apa yang kamu bilang telah tergenapi. Here's the handphone called Blueberry. Ini ada keluar BlueBerry ternyata. Masih ingat nggak? Ah, itu siapa itu? Agnes Mo. Haleluya. Tidak tahu ya? Ah, justru itulah belum lahir. Siapa yang ciptakan Blueberry? Tiongkok? Bukan, saya. Kenapa? Saya percaya dengan kuasa Tuhan pasti akan sesuatu yang terjadi. Tidak percaya ya? Tahu siapa yang saksi? Istri saya yang saksi. Hey friends, Saudaraku, your mouth, mulut Anda, your words perkataan saudara, are powerful. itu dahsyat sekali. Tell somebody next to you. Bilang sama teman-teman di sebelahnya, Tell somebody next to you ya. sampaikan. Tolong lihat mereka ya. Lihat mereka. Oke, bilang seperti ini. Jangan jadi mulut ember. Gak boleh jadi mulut ember. Benar atau tidak? Semua cerminkan. Apa yang dialami ada di dalam spiritual. Apa yang terjadi di alam lahiriah ini, cerminannya itu hanya cerminan saja dari sesuatu yang terjadi di alam roh. Kenapa saya bilang itu orang Indonesia mulutnya ember? Tahu nggak? Kamu lebih heboh dari orang India. Orang India pun suka ember. Tapi mereka kalah dengan orang Indonesia. Latar belakang saya orang India ya. Mama papa saya dari India. Saya lahir di Singapura ya. Bahan saya datang dari India, saya diproduksi di Singapura. Oke? Ya, justru itu harus percaya saya ya. Lihat, kalau kamu nonton TV, siapa yang nonton TV di sini? Ayah jangan jadi orang kudus lah. Saya pun nonton TV di sini juga. Halo, siapa yang nonton TV di sini? Jam 11 pagi, jam 10, jam 11 pagi, jam 12. Lihat di dalam RCTI, ECTV, apa ada programnya semua? Gossip, was-was, silet, inset, celebrity. Haleluya. Orang Singapura pun tahu dong. Kalau di dunia mereka sudah gosip, apalagi dengan orang Kristen di sini. Padahal Tuhan sudah bilang di dalam Alkitab, kuasa ada di dalam lidah. Apa yang kamu bicara pasti akan terjadi. Hati-hati dengan lidah kita. Our tongue is given by God. Lidah kita diberikan oleh Allah. And we are called priest. Dan kita semua ini dipanggil sebagai imam. Benar atau tidak? And a job of a priest Tugas seorang imam is to bless, adalah untuk melepaskan berkat. not to curse. Bukan untuk mengutuk. Why? Kenapa People saudara? outside there are living in curse. Karena orang-orang di luar sana mereka sudah hidup di dalam kutuk. Our job Tugas kita is to bless. adalah memberkati mereka. And you join them by gossiping. Dan kalau kita gabung dengan mereka dengan cara sama-sama bergosip juga, What's the difference? akhirnya apa bedanya dong saudara? Benar atau tidak? Setuju atau setuju? Setuju atau tidak setuju? Mau berubah enggak?
Mau berubah enggak? Mau reformasi enggak? Reformasi bukan mulai di luar. Reformasi harus mulai di gereja dulu. Listen very carefully. Listen Tangkap very carefully. baik-baik, dengar sungguh-sungguh. When you change, Ketika saudara berubah, your family change. keluarga Anda akan berubah. When your family change, Ketika keluarga Anda diubahkan, your society change. masyarakat di sekeliling Anda akan diubahkan. When your society change, Ketika masyarakat diubahkan, Indonesia will change. Indonesia akan It diubahkan all juga. starts with you. Semua dimulai dari saudara lebih dulu. You want prophecies to come to pass in your life? Saudara rindu nubuatan Anda menjadi digenapi di dalam kehidupan saudara? Remember this. Ingat ini baik-baik saudaraku. Number one, Yang pertama, you are predestined. Anda sudah ditetapkan sejak semula. Number two, Yang kedua, God is looking for people Allah mencari orang-orang who's ready to serve Him. yang siap untuk melayani Dia. It's mobilization time. Ini adalah waktu bergerak, waktu mobilisasi. Hallelujah. Haleluya. And thirdly, Dan yang ketiga, remember this. ingat sungguh-sungguh, Every word that has been spoken over your life setiap pernyataan Tuhan, nubuatan yang pernah diperkatakan atas kehidupan saudara can only be activated. hanya bisa diaktifasi Start from here. dimulai dari mulut kita. So tonight, Karena itu malam hari ini, as we are about to close the meeting, ketika kita akan mengakhiri firman Tuhan, I want you to close your eyes. saya mengajak kita pejamkan mata sebentar. Everybody close your eyes. Mari kita semua mau pejamkan mata sebentar. And recall, Dan mulai mengingat kembali what has God spoken over your life? apa yang pernah Tuhan bicarakan, sampaikan di dalam kehidupan Anda. What has God prophesied over you? Apa yang pernah Tuhan nubuatkan atas kehidupan saudara. Maybe sometimes you need to write Mungkin kadang-kadang saudara harus menulisnya. because we tend to forget. Karena kita cenderung bisa cepat lupa. But when we start to read what we write Tetapi ketika kita mulai membaca apa yang kita tulis, and we come to the Lord, dan kita datang menghampiri Tuhan. when we worship Him, Ketika kita menyembah Dia. and then suddenly when the presence of God is there, Dan ketika tiba-tiba hadirat Tuhan mulai hadir melanda kita. and then you begin to say, Dan kau mulai berkata, Lord, this is your word. Tuhan, ini adalah pernyataan You have firman-Mu. predestined me. Engkau yang telah menetapkan aku sejak You have semula. called me to be your son. Engkau yang telah panggil aku untuk menjadi You anakmu. have anointed me. Engkau yang sudah mengurapi aku. You have chosen me. Engkau yang sudah memilih aku. And therefore, Dan karena itu, every blessings that is released segala berkat-berkat Tuhan yang telah dilepaskan is in my hands. ada di tanganku Tuhan. Is in my mouth. Ada di mulutku. I don't have any defeats, Aku tidak akan mengalami kekalahan. but I have victories. Tapi aku punya kemenangan. In all Di things, dalam segala I hal, will have victories. aku akan mengalami I am kemenangan. not a victim, Aku bukanlah korban, but I am a victor. tapi aku adalah pemenang. I want you to start believing in it. Mari saudara, saya mengajak Anda mulai mempercayainya. Start picturing it. Mulai membayangkannya. Take the promise of God. Ambil janji-janji Tuhan itu. Every morning, every night before you sleep, while you're awake, Setiap pagi, setiap malam, sebelum tidur, bahkan ketika engkau terjaga. start speaking. Mulai memperkatakan. Start activating. Mulai mengobarkan. What are the promises of God? Apa saja janji-janji Tuhan itu. The Lord called me. Tuhan panggil aku. For what? Buat apa? To do what? Untuk melakukan apa? As I seek the presence of God, Ketika engkau duduk di hadirat the Tuhan, Lord will speak to me. maka Tuhan akan berbicara And kepadaku. I will hear His Dan voice. aku akan mendengar suaranya. Because He is not outside, Karena dia bukan di luar but lagi. He's inside Tapi me. Tuhan ada di dalam He's my aku. Father. Dia adalah Bapakku. And my Father will speak to His Dan Son. Bapakku akan bicara kepada Thank you, putranya. Jesus. Terima kasih Tuhan Thank you, Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan Thank you, Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Start thanking God right now, Mari saudara friends. mulai mengucap syukur. Terima Start kasih thanking Tuhan. God Ucap that you syukur are sama born in Tuhan. such a time like this. Tuhan terima kasih aku dilahirkan di waktu yang seperti ini. In this nation, Di Indonesia. bangsa Indonesia ini For ya your Tuhan. purposes for this nation to Untuk arise. tujuan-tujuan ilahi di bangsa ini digenapi. We believe. Kami percaya. I believe. Aku I percaya am a person of destiny. bahwa aku orang yang punya destiny And ilahi. in my lifetime, Di dalam umur hidupku, I will fulfill the plan of God. aku akan menggenapi rencana So Allah He itu. healed me Karena itu Tuhan, ini aku. and helped me to hear Tolong aku untuk mendengar through my ears lewat telingaku. your voice. Mendengarkan Because suaramu. Jesus, you said, Sebab Yesus, engkau sendiri berkata, my sheep
domba-dombaku will know my voice. akan mengenal suaraku. We are not goats, Kami bukanlah kambing, but we are sheep of tetapi God. kami adalah domba-dombamu ya And the Tuhan. sheep shall know his Dan voice. domba-domba itu akan mengenal suara. You have the ability to hear his voice. Engkau semua memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Stir up the gifts today. Kobarkanlah karunia itu hari ini. Stir up the anointing today. Kobarkanlah pengurapan itu hari ini. And whatever Jesus did, Dan apapun yang dulu Yesus pernah lakukan, you can do it too. engkau pun bisa mengerjakannya. Shall we worship the Lord? Mari kita mau menyembah Tuhan. Hallelujah. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, baik Tuhan Yesus. Oh, Oh, hallelujah. Engkau baik dalam hidup kami. Thank you Jesus. Hallelujah. God is a miracle worker. Allah kita adalah Allah yang mengerjakan mujizat. Hallelujah. Haleluya. He's here today Dia hadir sore hari ini to touch you, untuk menjamah engkau, to stir you up, untuk mengobarkan engkau to kembali, change your position untuk mengubahkan posisi saudara as a loser yang tadinya seorang pecundang. today to be a winner. Hari ini engkau dijadikan seorang pemenang. So therefore change your mind shifts Karena today. itu biarlah engkau mengubah pola pikirmu hari ini. God is here. Allah hadir saat ini. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Thank you, Yesus. Jesus. I see that someone here, you have a problem with your left side of your body on the lower back. Saya melihat ada seseorang di tempat ini, engkau punya masalah di bagian sebelah kiri pinggang, di sebelah kiri tubuhmu di daerah pinggang. When you sit or you stand too long, there is a pain in the left back. Ketika engkau duduk kelamaan atau berdiri kelamaan di wilayah pinggang sebelah kiri, di bagian-bagian sebelah kiri itu Anda merasa sakit gitu. Who is that person? God wants to heal Siapa you. orangnya? Tuhan ingin menyembuhkan Anda. If you are the person, don't look around, just close your Saya eyes. minta Anda tidak perlu cari-cari siapa orangnya. Anda If you are the tutup person, mata. just come forward. Kalau Anda orangnya, Anda boleh maju ke depan saja sehingga saya bisa God berdoa wants to bagi heal Anda. you. Sebab Tuhan ingin menyembuhkan Anda. Silakan saudara, maju saja. There is a person here, Ada satu orang di tempat ini, you have a bad GERD problem. Anda punya masalah GERD atau masalah mah yang cukup parah gitu. And the Lord wants to heal you Dan tonight. Tuhan ingin menyembuhkan orang tersebut malam hari ini. If you are here, I know you are here. Saya tahu engkau ada di sini. And sometimes you cannot sleep because of the GERD. Gara-gara masalah GERD, Anda sampai susah tidur gitu. God wants to heal you Tuhan tonight. ingin menyembuhkan orang itu. Come forward. Segera maju saudara. When God calls, just come because His anointing is here to heal you. Ketika masalah-masalah ini disebutkan, Anda responi saja sebab ada urapan khusus yang Tuhan berikan saat ini Thank you, untuk Jesus. masalah itu. Thank you, Jesus. Mari bisa maju yang memiliki masalah GERD, bisa maju ke depan untuk didoakan.
Tuhan Yesus. Yang memang tadi memang setiap malam memang sakit. Jadi tadi pagi juga mau berangkat, rencana mau naik motor, tapi saya bilang kayaknya Mama nggak sanggup naik motor, kita naik mobil aja, naik Grab, karena Mama tidak kuat menahan kaki ini. Jadi kalau berdiri lama seperti mau jatuh gitu. Tapi sekarang puji Tuhan, saya ada iman, saya sembuh karena kasih Tuhan. Terima kasih Thank you Jesus. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Dia. Haleluya. Siapa yang ada GERD itu? Tadi saya lihat di Ada dalam yang ngalamin GERD, GERD, karena saya lihat gastric. itu seperti Sakit ma. sakit ma, tapi kalau GERD itu tuh dia sampai naik asam lambungnya gitu. Jadi kadang orang yang ada GERD dia suka rasa sesek gitu. Kalau kamu datang Ada. sini ya. Dan Ya. saya tahu ada satu Atau orang. mungkin Anda sakit ma, nggak apa-apa. Kalau sakit ma Anda maju, karena waktu masalah sakit disebutkan pengurapan kesembuhan untuk sakit itu tuh sedang dialirkan Tuhan. Jadi posisi Anda hanya terima aja, saudara. Dan ada satu orang di sini ya yang selalu rasa minder. Dan apa-apa pun dia taruh tangan pun seperti dia gagal terus. Apapun yang dikerjakan orang ini, mungkin dia sudah berusaha atau melakukan sesuatu, kayaknya gagal terus And gitu. you're giving up hope in your life. Dan akhirnya Anda seperti rasa sudah putus asa gitu dalam hidup Anda. And God is and you feel like giving up your life. Dan Anda tuh rasa seolah-olah kayak udah mau nyerah aja lah dalam hidup ini gitu, melepaskan hidup The Anda. Lord wants to touch you. Tapi Tuhan mau menjamah orang tersebut And God has a malam word for ini. you. Dan Tuhan menyimpan sebuah pernyataan buat orang itu. Come forward right now. Maju ke depan saat ini. The Lord wants to touch you. Tuhan mau menjamah engkau. Hallelujah. Kenapa Ibu? Apa yang masalahnya? Usaha. Gagal terus. Hampir mau. Pertama kali saya bertemu dengan Ibu kan. Dan saya tidak tahu siapapun ya. Tapi Tuhan tahu kan. Percaya saat ini semua bisa berubah. Sungguh-sungguh hati.
Anybody else who needs prayer? Apakah masih ada di antara saudara yang butuh didoakan secara pribadi? Ada yang sakit kista? Boleh?
kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan yang boleh ada sampai hari ini yang selalu melingkupi setiap kami. Kami bersyukur buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman yang disampaikan Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan ini Tuhan dengan sukacita dan sepenuh hati kami mau berikan untuk-Mu ya Bapa. Terimalah ini Tuhan Yesus untuk menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur dan selalu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. If you have been faithful all my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia, kami persilahkan. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Abraham Matthew dan juga Ibu Esther. Kita berikan tepuk tangan ya. Terima kasih sudah boleh memberkati setiap kita dan saya percaya ini awal dan the next lagi ya untuk boleh
memberkati setiap kita di tempat ini ya. Dan mungkin ada juga yang baru melihat juga ya bagaimana karunia profetik itu bekerja. Ya seperti inilah ya, bahwa ibadah kita nggak hanya sekedar mendengar khotbah, tetapi ada kesembuhan di situ, ada pesan Tuhan di situ. Dan saya percaya sore hari ini kita sedang menerima sesuatu daripada Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar ya, dan luar biasa bagi setiap kita. Coba boleh katakan kiri kanan, Tuhan punya rencana yang besar loh ya, buat hidup kita ya. Kadang-kadang kita pikir gitu kan, gua tinggal di kos-kosan yang kecil, rumah yang kecil gitu, tempat yang kecil, ya udahlah itu buat orang-orang yang besar aja. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang besar itu punya rencana yang besar bagi setiap kita. Amin. Dan saya percaya ini awal dan kita akan bangkit. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kita, bagi bangsa kita, dan bagi bangsa-bangsa. Amin. Dan saya juga mengucapkan selamat datang juga. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh angkat tangan ya. Yes, puji Tuhan. Berikan salam ya buat teman kiri kanan yang baru pertama kali hadir. Terima kasih buat kehadirannya di tempat ini ya. Kami mengundang untuk hari Minggu depan untuk boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan. Dan setelah ini kita ada siapkan kopi dan teh dan snack ya, untuk bisa kita nikmati bersama-sama di lounge. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah. Bahkan hari ini kami boleh mendengar bahwa ada destiny, ada rencana Tuhan yang besar dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mau tangkap itu ya Tuhan, dan kami mau itu semua boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh tertanam ya Tuhan, di tempat di mana kami boleh berada, bahkan tertanam di dalam firman-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh itu kami boleh melihat itu menjadi kenyataan. Terima kasih Bapak buat Pastor Abraham Matthew dan Ibu Esther. Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat waktu, buat apa yang sudah disampaikan. Boleh memberkati kami semua. Berkati kehidupan hamba-Mu dimanapun hamba berada ya Tuhan. Banyak orang dijamah dan dibawa kepada destiny Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat semua yang melayani. Terima kasih yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan yang sudah hadir hari ini. Tuhan memberkati kami semua berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan kembali, Tuhan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami angkat tangan kami. Dan kami terima berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus memberkati kami semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya